Selama 2 minggu lebih, pasokan listrik daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih belum pulih. Lalu bagaimana langkah untuk mempercepat pemulihan listrik di daerah terdampak banjir longsor? Kita bahas lebih dalam bersama Ketua Komisi 7 DPR Fraksi PAN Saleh Daulay, pengamat ekonomi energi Fahmi Radi, dan Likopa Noptilo, Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Bengkulu yang saat ini bertugas di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam, Pak. Selamat malam, saya ke Pak Likopa. Saat ini suasana di sana seperti apa? Apakah sambungan listrik ini sudah stabil dan sudah tersedia, Pak Likopa? Ya, terima kasih untuk jaringan listrik saat ini memang sudah terpasang, tetapi masih belum stabil, masih ada giliran mati-matinya, itu Oke. masih terkait listrik PLN. Jadi masih bergilir. Sejauh ini daerah mana saja yang sudah teraliri listrik walaupun bergantian itu di Agam, Pak Likopa? Ya, untuk daerah Agam itu ada 16 kecamatan Ya. dan 13 kecamatan yang terdampak dari banjir dan longsor atau galodo. Itu daerah ini memang yang kami tempatin atau khususnya Basarnas sendiri itu daerah Palembayan. Palembayan ini daerah yang terdampaknya jumlah korbannya sangat banyak. Sangat banyak memang daerah-daerah seperti Kota Tengah atau Sawalawe itu memang tiang listriknya pada ini jatuh atau tanggal, jadi maka PLN bekerja keras untuk supaya bisa tersambung daerah-daerah yang terisolir gitu, Mbak. Dan sudah ada informasi kira-kira kapan listrik itu akan stabil dalam kondisi seperti ini? Kalau informasi dari PLN, Pak? Kalau informasi dari PLN sendiri bahasanya dia akan secepatnya segera untuk mengatasi terkait untuk jaringan listrik yang berpengaruh dengan jaringan telekomunikasi juga. Ya, karena betul ini akan berdampak pada jaringan telekomunikasi. Banyak sekali yang jadi kesulitan untuk memberikan informasi ke keluarganya. Belum lagi gelap gulitnya sudah 2 minggu ini dari bencana awal datang. Pak Saleh, kalau dalam kondisi seperti ini, apa saja dari tinjauan DPR kendalanya untuk memulihkan pasokan listrik? Sudah ada komunikasi dengan pemerintah, apa saja feedbacknya, Pak? Jadi untuk sejauh ini sebetulnya kan kami itu hanya melihat bagaimana keadaan masyarakat. Masyarakat sekarang sangat tergantung sekali dengan pasokan listrik yang ada. Sampai sejauh ini kalau kita lihat tanggap darurat yang sedang dilakukan oleh pemerintah juga sangat terkendala karena adanya kendala listrik seperti ini. Jadi ada banyak alat-alat yang memang membutuhkan supplier energi yang bersumber dari listrik. Nah di daerah-daerah kita, terutama di tempat rawan bencana sekarang, katakanlah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, itu rata-rata semuanya sangat berharap agar listrik ini bisa segera hidup dan menyala, sehingga dengan demikian kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Tentu begini, masyarakat ini percaya betul dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya. Jadi karena itu kita berharap bahwa pemerintah menyampaikan informasi yang valid, akurat, sehingga dengan demikian masyarakat punya katakanlah prediksi dan juga punya rencana-rencana yang akan dilakukan terkait dengan apa saja yang sedang mereka hadapi, terutama dalam melakukan upaya-upaya percepatan tanggap darurat yang ada saat ini. Nah, kemarin pada saat ada rapat di Aceh, rapat koordinasi, itu kan kita dengar semua bahwa Pak Bahlil melaporkan kepada Presiden bahwa malam ini, waktu itu disebut begitu, Ya. akan terang semua seluruh wilayah Aceh gitu. Tetapi kenyataannya sampai beberapa hari, bahkan sampai hari ini, listriknya belum total semua bisa mensuplai kebutuhan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang merasakan kesulitan dengan adanya kekurangan listrik tersebut. Nah disinilah saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu semestinya bisa dikerjakan dengan baik. Tetapi kami juga di DPR meyakini bahwa tidak mudah memang untuk menghidupkan kembali listrik-listrik yang ada itu. Melihat
situasi dan kondisi yang ada di lapangan saat ini. Kita melihat bahwa ada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh PLN, terutama karena ada banyak tiang-tiang listrik yang memang rusak, hanyut, kemudian kabel-kabel listrik yang putus, kemudian bukan hanya putus di lintasan satu provinsi tertentu, tetapi juga antar provinsi dan antar kabupaten. Dan bahkan ada kabel-kabel listrik tersebut yang menyeberangi sungai, di mana kita tahu bahwa sungai-sungai yang ada di sana juga terputus. Jadi jalannya putus, kemudian komunikasi antar mereka juga tidak baik, karena di sana kalau tidak ada listrik, maka itu juga berpengaruh kepada telekomunikasi. Jadi ada alat telekomunikasi yang ada di sana tidak nyala, ya banyak sekali, tidak akan hidup kalau listriknya tidak ada. Nah ini yang saya katakan juga menjadi kendala. Jadi kendala ini memang harus diselesaikan dulu. Kalau tidak, ya tidak mungkin tanggap daruratnya akan dipercepat. Nah sekarang fakta yang muncul di lapangan adalah adanya perpanjangan masa tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang tadinya mungkin sudah selesai dalam waktu 7 sampai 8 hari, sekarang malah diperpanjang sampai lebih dari 14 sampai 15 hari. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak mudah, dan karena itu kita berharap PLN ya jangan asal kasih informasi kepada menterinya gitu. Jadi nanti menterinya bicara seperti ini ternyata tidak sesuai. Nanti masyarakat salah persepsi lagi. Mereka melihat apa yang terjadi di pemerintah malah justru dianggap tidak siap untuk menghadapi tanggap darurat seperti ini. Ini kesiapan ini itu masalah mentalitas. Kalau pemerintahnya saya dianggap tidak siap, maka masyarakatnya kan tidak siap. Ya, karena ini masyarakat bergantungnya pada pemerintah dalam masa tanggap darurat ini ya, Pak Saleh ya. Iya, karena memang kan faktanya bencana ini tidak mau disebut juga sebagai bencana nasional. Kalau dia tidak bencana nasional, berarti tentu pemerintah mampu untuk mengatasi semua yang dibutuhkan. Nah sampai hari ini kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar masyarakat yang ada di sana tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar untuk memperoleh listrik. Itu kebutuhan dasar sekali. Gitu. Di era teknologi seperti sekarang, listrik itu satu hal yang sangat penting. Nah soal listrik ini, soal listrik ini saya tanyakan ke Pak Fahmi. Sebenarnya dalam masa tanggap darurat bencana, ketersediaan energi terutama listrik ini kan sangat penting. Kalau sampai sekarang saja belum beres soal listrik, sebenarnya apa yang harus dilakukan lebih cepat lagi? Dan bagaimana melakukannya Pak Fahmi? Ya, tadi kita sepakat bahwa listrik itu nyawa bagi kehidupan-kehidupan yang lain gitu ya. Kalau listriknya mati maka banyak nyawa yang mati juga. Tadi sudah kita sepakati itu gitu ya. Nah, rakyat terdampak terutama di Aceh. Ini paling ada dua hal yang membuat mereka kecewa. Ya. Tadi Pak Saleh sudah menyampaikan bahwa klaim Bahlil sudah 93% nyala, ternyata tidak. Ini benar-benar mematikan harapan. Ini. Nah kemudian yang kedua, secara teknis gitu ya, itu yang dilakukan PLN menurut saya tidak benar juga gitu ya. Memang PLN itu fokus pada perbaikan tower energi Brandon di Langsa itu ya. Karena tower itulah yang menghubungkan backbone listrik Sumatera. Artinya kalau tower itu sudah diperbaiki maka akan menyala seluruh Sumatera. Tetapi tadi Pak Saleh mengatakan itu tidak mudah karena banyak hal yang rusak. Kemudian akses jalan menuju ke sana itu juga rusak, terputus itu ya. Kalau misalnya butuh pergantian tiang dan lain sebagainya itu tidak bisa sampai sana. Nah mestinya sembari itu diperbaiki maka digunakan dulu temporary itu ya. Saya kira PLN bisa mensuplai pakai genset di banyak tempat tadi. Tapi genset yang memiliki kan hanya beberapa SPBU tadi itu ya. Saya kira PLN bisa menyediakan genset yang banyak sehingga di banyak tempat itu bisa menggunakan listrik dari genset tadi sembari tower tadi diperbaiki tapi listrik nyala itu. Itu saya kira yang belum terlambat dilakukan oleh PLN untuk mensuplai genset dan saya kira relatif lebih mudah disuplai gitu ya di daerah-daerah yang terdampak tadi itu Mbak Arista. Ya, saya ke Pak Liko Pak. Kalau di sana sudah ada di mana saja untuk genset ini Pak Liko Pak? Terutama untuk di daerah-daerah dekat misalnya pengungsian, dekat perumahan. Kalau di Agam di mana saja yang sudah ada? Dan apakah sudah ada permintaan khusus dari SAR atau dari BPBD maupun BNPB untuk penyediaan genset rumah sakit misalnya? Itu kan sangat butuh sekali.
Terima kasih Mbak untuk genset. Kebetulan kalau dari kita sendiri kita sudah bawa dari awal untuk di posko-posko sudah dilengkapin dari pemerintah daerah juga. Hasil dari rapat setiap malamnya di posko sama di Kabupaten Agam menyampaikan apa yang dibutuhkan dari pihak masyarakat khususnya yang terdampak maupun di posko pengungsian. Untuk saat ini di Kabupaten Agam ada beberapa titik posko pengungsian, mereka tidak satu titik karena wilayah per kecamatannya sangat panjang, ada 13 kecamatan yang terdampak. Jadi setiap titiknya mereka juga sudah menyiapkan dari pemerintah sendiri genset. Nah, kendala kita memang saat ini akses untuk komunikasi efek dari jaringan listrik tersebut. Nah, dan kalau genset dengan jumlah yang terbatas tentu tidak bisa mencukupi ya kebutuhan masyarakat di sana, betul ya Pak Likopa ya? Benar sekali Mbak, untuk genset memang kalau memang ada genset otomatis juga masuk BBM juga diberikan. Mungkin kendala kita juga salah satu akses untuk membawa BBM-nya tersebut. Jadi itu juga menjadi kendala sama di daerah-daerah yang menggunakan genset dari pemerintah. Kalau untuk jalur pengangkutan BBM maupun BBM yang masuk sampai sekarang cuma ada di pos-pos mana saja kalau di Agam Pak? Itu nanti didata dari pemerintah dan mereka sudah akomodir terkait berapa satu malamnya menggunakan bahan bakar. Untuk saat ini memang tidak ada pengaruh terkait masalah genset, cuma daerah-daerah yang terpencil itu agak sulit untuk mengirimkan bahan bakar tersebut. Itu kendala karena ada jembatan-jembatan yang putus. Daerah-daerah itu juga aksesnya juga kita masih berjalan kaki. Untuk menggunakan roda 4 atau kendaraan motor juga agak sulit karena daerah tersebut dengan ketinggian akibat dari jembatannya rusak. Kalau daerah yang terpencil otomatis juga akan semakin sulit tadi ya seperti Pak Likopa cerita untuk mengantarkan bahan bakar, untuk mengantarkan genset. Tapi bahkan di Banda Aceh kemarin saya berbincang langsung dengan Wali Kota Banda Aceh, di situ pun di ibu kota Provinsi Aceh belum ada listriknya, belum tersedia listriknya untuk masyarakat. Lalu mau menunggu sampai kapan lagi dan apa yang bisa didorong untuk pemerintah menyelesaikan masa tanggap darurat ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih membahas soal bagaimana langkah mempercepat pemulihan listrik di daerah terdampak banjir longsor. Kita bahas bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR fraksi PAN Saleh Daulay, pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi, dan Liko Panoptilos, Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Bengkulu yang saat ini bertugas di Agam, Sumatera Barat. Kemarin baru saja saya berbincang dengan Wali Kota Banda Aceh, ibu kotanya Provinsi Aceh. Pak Likopa tadi cerita bahwa daerah terpencil ini sulit sekali dijangkau genset, bantuan masuk. Tapi ini ibu kota Provinsi Aceh pun masih sulit untuk dijangkau listrik, apalagi daerah-daerah lainnya. Pak Saleh, apa yang bisa didorong dari DPR, dari fraksi PAN yang terutama ada di dalam pemerintahan agar ya dipercepat? Kalau masyarakat kan tidak bisa bergantung kepada siapapun lagi, kepada pemerintah yang saat ini tidak menetapkan sebagai bencana nasional, artinya pemerintah mampu semestinya. Jadi kalau saya mohon maaf ya, kebetulan ini kan dapil saya, Pak. Jadi saya tahu persis bahwa memang ini ada sesuatu yang perlu ditegerakan oleh pemerintah. Nah karena itu hal-hal yang bersifat fundamental memang yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini itu mesti harus segera dipenuhi ya, karena kalau tanpa pemenuhan terhadap hal-hal seperti itu maka tanggap darurat ini akan terkendala dan ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Pertama ya yang perlu diingat nih bahwa perumahan warga itu puluhan ribu yang hilang. Ya bukan hanya 1.000 2.000, puluhan ribu, karena ada desa juga seperti di Tapanuli Selatan itu ada 2 desa yang hilang tuh Mbak, sama sekali nggak ada lagi, nggak kelihatan. Itu satu, berarti kan rumahnya hilang semua. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang dimiliki oleh masyarakat, terutama misalnya katakanlah sekolah, rumah ibadah, pusat pelayanan kesehatan dan pusat-pusat aktivitas sosial lainnya juga hilang. Jadi karena itu
itu perlu Oke. rekonstruksi dan rehabilitasi yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu. Ya. Kemudian pekerjaan Ya, ya. masyarakat terganggu. Sekarang kalau datang ke tempat bencana ini akan kelihatan betapa masyarakat di sana tidak bisa bekerja secara optimal Ya. karena sawah mereka hilang. Oh, Jadi sudah sawah yang hilang itu jutaan hektar juga kalau dihitung total semua gitu loh. Ya. Nah karena itu ini juga tidak mudah gitu. Nah sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi apa yang sedang terjadi saat ini? Kalau panen pasti tidak mungkin karena sawah-sawah mereka itu juga sekarang sedang katakanlah tidak produktif. Ya karena tadi bencana ini. Kemudian tadi infrastruktur, ya katakanlah jembatan, jalan, Sudah disiapkan kemudian hal-hal lainnya yang menghubungkan antara satu kota dan kota lain juga terkendala. Ya. Kemudian sekarang alat-alat untuk membantu percepatan, Ya. misalnya katakan helikopter, pesawat dan seterusnya juga terbatas. Bandara udara yang ada di sana juga terbatas. Ya. Jadi banyak sekali bandara udara yang tidak operasional, sehingga dengan demikian bantuan juga sangat terlambat. Nah ini yang menurut saya penting harus dipikirkan gitu oleh pemerintah bagaimana caranya ada percepatan-percepatan seperti itu. Ya, percepatan. Nah kami dari fraksi PAN memang sudah diperintah oleh Ketua Umum supaya datang turun bikin dapur datang ke mereka bantu apa yang bisa dibantu. Baik. Ya sesuai dengan kapasitas kami begitu. Ya. Nah ini sedang kita lakukan dengan harapan ya ini bisa juga membantu pemerintah dalam rangka minimal tanggap darurat ini masyarakat tidak merasa ditinggalkan oleh siapapun begitu. Ya, kalau dari Pak Fahmi apa yang harus dipercepat oleh pemerintah saat ini? Singkat saja. Ya, saya kira strateginya PLN harus diubah tadi gitu ya. Jadi jangan fokus pada perbaikan tower, karena dalam perbaikan tower itu nanti akan perbaikan juga untuk transisi, kemudian distribusi, tiang ribuan tadi itu butuh waktu. Tadi Pak Saleh mengatakan bisa berbulan-bulan, sementara masih mati. Nah, sembari itu bagi dulu genset supaya di beberapa tempat itu hidup. Dan saya yakin PLN mampu untuk membagikan genset tadi gitu ya. Itu untuk daruratnya ya Pak ya? Iya, jadi genset dibagi, listrik hidup, kemudian tower diperbaiki. Pada saat diperbaiki tower, itu sudah ada listrik dari genset. Baik. Nah, kalau dari Pak Liko Pak, singkat saja, apa yang paling dibutuhkan saat ini Pak? Ada butuh genset di mana saja? Kalau untuk dari Batara sendiri, untuk genset kita lebih di daerah-daerah posko. Mungkin kalau genset tidak mungkin lebih ke jaringannya karena berhubungan dengan jaringan telekomunikasinya, Mbak. Iya, jadi kita butuh antara kru atau tim yang mencari di lapangan untuk komunikasi. Saat ini memang kita sangat membutuhkan itu karena daerah-daerah yang kita sisir untuk pencarian sendiri itu memang kita menggunakan AT, tapi ada daerah-daerah yang dinyatakan blank spot. Saat ini jaringan listrik maupun komunikasi terbatas begitu, Mbak. Baik, jadi bukan energi sementara dari genset yang dibutuhkan, tapi jaringan listriknya karena ini terkait dengan jaringan komunikasi untuk pencarian, untuk juga masyarakat melakukan aktivitasnya. Terima kasih Pak Likopa, semoga lancar di sana prosesnya, semoga segera membaik dan segera masuk jaringan listrik secara stabil. Dan terima kasih juga Pak Fahmi, terima kasih juga Pak Saleh sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.